Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 7 akan mempresentasikan tentang mitigasi masalah berakhlak. Langsung saja ke latar belakang. Ya, latar belakang dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah telah menetapkan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value ini diharapkan menjadi budaya kerja utama yang menyatukan perilaku seluruh ASN di Indonesia, termasuk di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Namun, dalam praktiknya, upaya promosi dan internalisasi budaya berakhlak di Kementerian SDM berpotensi menghadapi berbagai hambatan. Hambatan ini bisa muncul dari aspek individu, organisasi, maupun lingkungan kerja yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja tujuan dan manfaat dari nilai berakhlak itu sendiri. Nilai berakhlak diciptakan untuk ASN untuk membentuk sifat kami supaya lebih berintegritas, profesional, dan berorientasi pelayanan, sehingga kami mampu bekerja secara etis, akuntabel, dan kolaboratif untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, bersih, dan bisa dipercaya masyarakat. Beberapa poin dari manfaat di mana kami sebagai seorang ASN bisa mendapatkan ketika menerapkan nilai berakhlak adalah yang pertama, integritas kami bisa bertambah selama menjalankan etika kerja, lalu bisa mendorong profesionalisme dalam menjalankan tugas, memperkuat akuntabilitas, serta menyediakan transparansi yang lebih baik terhadap pelayanan, lalu membangun budaya kerja yang kolaboratif dan harmonis, bisa mewujudkan birokrasi yang tentunya bersih dari korupsi dan penyimpangan lainnya, lalu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan yang terakhir mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan responsif. Kita mulai dari core value pertama yaitu berorientasi pelayanan. Untuk deskripsi kegiatannya, yaitu pertama melayani masyarakat yang datang langsung ke unit kerja untuk melakukan pengaduan. Kedua, menjelaskan mekanisme perizinan yang dapat dilakukan secara online. Dan untuk bentuk hambatannya sendiri, pertama yaitu waktu penyelesaian menjadi lebih panjang karena dokumen pendukung dari masyarakat belum lengkap pada saat pengajuan. Masyarakat tidak memahami cara menggunakan sistem online dan call center tidak mampu menerima seluruh pengaduan yang masuk. Upaya mitigasi, menyediakan saluran informasi dan komunikasi terpadu. Kedua, membuat pedoman penggunaan sistem perizinan online. Value berikutnya yaitu accountable, deskripsi kegiatannya, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaporan yang transparan dan dapat bertanggungjawabkan, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Bentuk hambatan yang mungkin terjadi adalah kurangnya pemahaman terkait SOP, terkait tugas dan terkait fungsi jabatan, intervensi dari pihak eksternal, serta transisi sistem digital untuk menunjang transparansi. Sementara upaya mitigasinya adalah pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi terkait SOP tugas dan fungsi jabatan. Pembaruan SOP untuk mengikuti perkembangan zaman jika diperlukan. Mekanisme pengawasan yang terbuka untuk mengantisipasi intervensi eksternal, dan yang terakhir audit dan monitoring yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya yaitu yang ketiga, core value ketiga yaitu kompeten. Eh, Deskripsi kegiatannya itu mengikuti diklat, workshop, atau sertifikasi sesuai bidang dan tugas, membaca referensi, mengikuti webinar atau kursus online, melakukan evaluasi kinerja dan menyusun rencana perbaikan agar kualitas hasil meningkat. Kemudian untuk bentuk hambatan dari kegiatan tersebut yaitu pertama ada keterbatasan fasilitas dan akses pengembangan, yang kedua kurangnya motivasi untuk belajar, yang ketiga yaitu kurangnya evaluasi dan umpan balik. Kemudian selanjutnya yaitu upaya mitigasi dalam hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama itu menjalin kerjasama dengan instansi lain atau lembaga pendidikan untuk berbagi sumber daya. Yang kedua memberikan penghargaan atau insentif bagi ASN yang aktif mengembangkan diri. Dan yang terakhir yaitu memberikan coaching dan monitoring secara berkala. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Nilai harmonis tercermin melalui sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang serta menciptakan suasana kerja yang inklusif.
Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan latar belakang, ego sektoral, serta kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan ide, kritik, maupun saran. Bahkan ASN kadang merasa terbebani ketika harus membantu pekerjaan rekan lain. Untuk mengatasinya diperlukan kegiatan kebersamaan dan team building, pengembangan budaya saling menghargai, serta keterbukaan dalam bertukar pikiran. Selain itu, pembagian tugas yang ideal menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya adalah loyal. Loyal sendiri mengartikan bahwa menjaga nama baik instansi negara dan juga tidak melakukan perbuatan yang merugikan citra ASN. Lalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab meskipun tidak selalu diawasi dan juga patuh terhadap aturan, perintah kedinasan, serta menjunjung tinggi sumpah atau janji ASN. Bentuk hambatan dalam loyal ini adalah konflik kepentingan pribadi melawan kepentingan organisasi. Lalu yang kedua adalah lingkungan kerja kurang kondusif, dan yang ketiga adalah godaan eksternal seperti tekanan politik, intervensi dari pihak luar, dan lain sebagainya. Lalu upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah penguatan integritas dan juga internalisasi nilai. Yang kedua adalah transparansi, aturan, dan reward atau punishment. Lalu yang ketiga adalah membangun budaya organisasi yang positif. Selanjutnya adalah sikap adaptif. Sikap adaptif bisa diaplikasikan dengan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan kebijakan baru. Menerapkan cara kerja yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan belajar keterampilan baru untuk menghadapi tantangan yang berbeda. Dan tantangan yang dihadapi dalam mengaplikasikan sikap adaptif ini adalah individu yang resistensi terhadap perubahan dan kebiasaan lama, dan adanya keterbatasan pengetahuan atau keterampilan baru. Upaya yang bisa dilakukan untuk memitigasinya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan perubahan secara berkesinambungan, mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan eksperimen, serta memberikan dukungan, motivasi, serta apresiasi bagi pegawai yang adaptif. Baik, yang terakhir adalah kolaboratif, di mana dari kolaboratif ini dapat kita lakukan dalam beberapa kegiatan seperti yang pertama, membiasakan rapat koordinasi rutin, kedua, berbagi informasi, data secara terbuka antar tim dan pegawai, kemudian mendorong kerjasama dalam penyelesaian tugas pelayanan publik. Beberapa hambatan yang mungkin menghambat kegiatan ini adalah yang pertama, kurangnya komunikasi yang jelas antar anggota tim, kemudian ego sektoral atau perbedaan kepentingan antar unit kerja, dan yang terakhir adanya sikap kurang menghargai pendapat orang lain. Adapun untuk memitigasi dari hambatan-hambatan tersebut adalah yang pertama, membangun komunikasi efektif, menghargai perbedaan pendapat, kemudian membangun budaya saling percaya. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu berakhlak sebagai nilai dari setiap ASN yang harus dijadikan pedoman dalam hal pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi setiap ASN agar tersebut dapat tetap diimplementasikan. Nah, dengan mengetahui hambatan tersebut, kita dapat menyusun langkah-langkah yang tepat supaya implementasi dari berakhlak itu akan optimal. Dengan pengimplementasian berakhlak yang optimal tersebut diharapkan dapat menjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk berlangsung secara optimal. Baik, cukup sekian dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.